minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Kultum, kuliah 7 menit mengenai bab tentang puasa sesuai dengan fikih sunnah Said Sabiq. Saya akan membahas tentang masalah puasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri din wa din wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saya akan membahas tentang bab puasa, yaitu salah satunya puasa Ramadan. Keutamaan puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut syaum, bentuk jamaknya siam. Arti kata saum adalah al-imsak, atau menahan diri untuk tidak melakukan atau mengucapkan sesuatu, seperti disebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seseorang pun manusia pada hari ini. Quran surat Maryam ayat 26. Adapun secara istilah atau terminologi, saum bermakna menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, berupa makan, minum, dan berhubungan seksual sejak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi pengertian puasa menurut istilah itu menahan dari segala yang memasukkan ke dalam lubang yang dapat memasukkan ke dalam tubuh kita, baik berupa makanan, minuman, ya, dan termasuk merokok juga tidak boleh, dan berhubungan seksual untuk suami dan istri itu dilarang untuk dalam berpuasa. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perbuatan anak Adam untuk dirinya kecuali puasa, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi puasa, semua amal ibadah itu Allah tentukan kadar pahalanya. Sholat jamaah 27 derajat. Tetapi keistimewaan puasa, Allah tidak sebutkan berapa pahalanya bagi orang yang puasa. Seperti sesuai dengan hadis Nabi bahwa puasa itu hanyalah untuk Allah, kata Allah, dan Dia yang akan membalasnya, dan Allah lah yang akan membalasnya puasa itu. Kemudian selain itu, puasa adalah perisai atau jannah. Jika seorang berpuasa, maka janganlah berkata kojor, jangan berteriak-teriak, membentak, dan jangan berbuat bodoh. Jika seorang mencelanya atau mengajakkan bertengkar, hendaklah dia berkata, saya sedang puasa. Nah, ini perlu kita ketahui ketika kita dalam keadaan puasa. Hendaknya jika ada teman kita, sahabat kita, orang yang terdekat kita, keluarga kita, ada mengajak berantem, ada mengajak kata kotor, katakanlah bahwa saya sedang berpuasa. Puasa dibagi dua macam. Yang pertama puasa wajib atau fardu, dan puasa sunnah atau puasa fardu dibagi menjadi 3. Jadi puasa fardu itu dibagi menjadi 3, yaitu puasa Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar. Saya akan melanjutkan sedikit kultum ini dengan pembahasan puasa Ramadan, ya. Kebetulan kita akan menghadapi puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah. Puasa Ramadan hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Adapun dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, jadi puasa Ramadan ini diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang bagi yang tidak beriman walaupun Islam tidak diwajibkan. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang diwajibkan. Bila orang Islam belum tentu dia beriman sudah pasti Islam. Jadi Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran ya ayuhan nas, tidak, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang-orang yang beriman sajalah yang dapat melaksanakan puasa Ramadan. Ya, jelas. Kemudian saya kelanjutkan. Adapun dari sunnah adalah sabda Rasulullah SAW, Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadat bahwa tidak ada sesembahan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah bila mampu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Umat sepakat bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Ia merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan urusan darurat sangat mendesak dalam agama. Dan orang yang mengingkari puasa Ramadan hukumnya kafir dari Islam. Puasa Ramadan pertama disyariatkan pada hari Senin bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, ya. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa puasa ini termasuk salah satu sunnah, ya, salah satu sunnah yang wajib dilaksanakan bagi setiap orang Islam yang beriman. Jadi kalau ada yang tidak berpuasa, kasih tahu dan kita ingatkan sebagai orang Muslim yang beriman kepada Allah, kita ingatkan bahwa puasa Ramadan wajib kita laksanakan. Dan ingat, wajib itu perlu digarisbawahi. Tidak wajib bagi orang Islam yang tidak beriman, tapi wajib puasa Ramadan bagi orang Islam yang beriman. Karena sesuai dengan perintah Al-Quran dalam surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi, ayat 183. Oke, demikian kultum ini yang dapat saya sampaikan. Tunggu pembahasan selanjutnya tentang keutamaan puasa dan pembagian puasa. Nanti akan selanjutnya saya lanjutkan ke video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.